Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya, Mbak Jo, di Bimbel Jo. Hai teman-teman, hari ini kita akan membahas kelanjutan dari materi kelas 6 SD, Matematika. Kemarin kita bahasnya sampai halaman 5 dan hari ini kita lanjut ke halaman 6. Oke teman-teman, materi di halaman 6 ini judulnya bagaimana cara menggambar simetri lipat pada bangun datar. Langsung ke soal. Ini ya, halaman 6-nya. Mbak perbesar. Katanya, gambar berikut menunjukkan setengah dari suatu bangun datar yang memiliki sumbu simetri AB. Yang satu, ayo gambarkan setengah bagian lainnya sehingga terbentuk bangun datar yang lengkap. Diskusikan dengan temanmu bagaimana cara kamu menggambar. Oke, sebelum kalian menggambar, di sini Mbak sarankan kalian membeli buku berpeta atau buku matematika kotak-kotak. Di toko ATK itu semuanya pasti ada. Kalian beli saja di sana karena untuk menggambar ini ya teman-teman, itu agak sedikit rumit apabila tidak menggunakan buku berpeta. Ini ya, buku berpeta ini seperti ini. Nah, peta biru-biru ini ya, kotak-kotak biru ini. Jadi apabila kalian menggunakan buku berpeta akan lebih mudah dan gampang untuk menggambarnya. Nih, contoh. Kita lihat ini seperti vas bunga ya teman-teman ya, vas bunga. Jadi kita hitung dari sini, dari sebelah sini ya, 1, 2, 3, 4. Nah, 4 kotak kan teman-teman, berarti kita tarik juga 4 kotak ke sebelah kanan. 1, 2, 3, 4. Nah, tarik dari titik ini ke titik ini. Selesai, jadi sama. Kemudian dia turun 1 kotak nyerong diagonal. Nah, ke titik yang ini. Ya teman-teman. Kemudian nyerong diagonal lagi ke bawah 1 kotak ke titik sebelah sini. Nah, jadi kalau misalnya kita menggunakan buku berpeta, itu sangat mudah dan cepat ya teman-teman, dan pasti akurat ya. Kemudian garis lurus ke bawah 2 kotak nih, 1, 2, 2 kotak ke titik bawah ini. Kemudian garis diagonal lagi menyamping ke sebelah kanan. Nah, ini nggak langsung aja ya, sembarangan. Kita dari sini kita hitung berapa kotak ke sebelah kanannya. Kita hitung dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kotak ya teman-teman. Berarti juga sama. 1, 2, 3, 4, 5. Nah benar ya dari ke titik ini. Kemudian turun ke bawah sebanyak berapa kotak? 3 kotak. Nih ya. 1, 2, 3. Nah berarti juga sama. 1, 2, 3. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kemudian turun ke bawah diagonal 1 kotak. Nah, ke titik ini. Oke, lalu ditutup dengan garis lurus horizontal, yaitu berapa kotak? Kita hitung juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kotak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, selesai. Artinya langsung dapatlah bagian setengahnya adalah seperti ini. Jadi gambarnya kalau full itu seperti vas bunga. Oke ya teman-teman, paham ya? Lanjut nomor 2. Nah, di sini ya. Nah, ini kan dia tidak pakai buku berkotak ya, berpeta ya. Mbak buatkan berpeta. Kenapa? Agar Mbak lebih mudah dan akurat dalam mengerjakannya. Walaupun Mbak saja yang lewat laptop, tetap ya itu harus dan butuh menggunakan apa ini namanya, buku berpeta ya. Kalau karena kita langsung saja hitung gambarnya tidak akurat teman-teman. Nah ya, yang kedua, ayo kita gambarkan setengah bagian lainnya terbentuk bangun datar yang lengkap. Nah ini ya, seperti pohon dia ya. Nah, jadinya seperti ini. Oke, paham ya teman-teman? Cara menggambarnya juga sama. Dia dihitung satu-satu kotak per kotaknya ya. Oke. Kemudian nomor 3,
Ayo jelaskan sifat-sifat sumbu simetri yang kamu gunakan untuk menggambar bangun datar yang lengkap. Nah, ini. Membagi dua bagian yang sama, saling mencerminkan, jarak yang sama dari titik, arah sumbu simetri bervariasi, jumlah sumbu simetri bervariasi. Jadi, sifat-sifat sumbu simetri itu ini ya, teman-teman ya. Nih, kalian bisa tulis dan catat. Kemudian, judul baru. Yang kedua, simetri putar pada bangun datar. Gitu ya. Satu, manakah dari bangun datar berikut yang bersesuaian dengan bangun datar asli saat diputar 180 derajat pada titik pusat simetri? Jadi maksudnya tuh ketika diputar 180 derajat itu mana yang terlihat sama seperti gambar semula? Nah, ini ya. Katanya gambarlah setiap bangun datar berikut dan putarlah 180 derajat. Apakah bangun datar tersebut setelah diputar 180 sesuai dengan bangun datar semula? Nih, contoh yang dicontohkannya ya. Ini 0 derajat nih. Diputar jadi 45. Nah, jadi dia nyerong diagonal ya. Nah, nyerong diagonal. Diputar. Kemudian tegak lurus 90 derajat. Nah, ternyata dia bentuknya seperti ini. Kemudian 135 derajat diagonal juga ya ke sebelah kanan. Dia bentuknya seperti ini. Dan ternyata setelah 180 derajat hasilnya itu sama dengan yang gambar semula. Berarti benar ya. Oke. Untuk yang B dan C coba kalian kerjakan sendiri dan pasti ya untuk yang B dan C itu juga membentuk gambar semula. Katanya gini, note-nya. Sebuah bangun datar memiliki simetri putar jika bidang tersebut diputar 180 derajat pada sebuah titik dan bentuknya tetap persis sesuai dengan bentuk aslinya. Titik tersebut dinamakan dengan titik pusat simetri. Jadi, titik pusat simetri itu adalah titik yang ketika dia diputar sebanyak 180 derajat akan balik ke asalnya. Nih, ini tadi ya. Nih, titik pusatnya di tengah-tengah ya, teman-teman ya. Kemudian lanjut ke materi selanjutnya. Sifat bangun datar yang memiliki simetri putar. Nih, ini sudah saya kerjakan. Dua, bangun datar di bawah ini memiliki titik simetri putar. Gambarlah bangun datar tersebut dan putar 180 derajat pada titik pusat simetrinya. Nih, ini gambarnya ya, gambar semula. Setelah Mbak putar, berubahnya seperti ini. Diputarnya sebanyak berapa, Mbak? Sebanyak 180 derajat. Nih, ini ya. Bentuknya seperti ini. Nanti, kan ini tulisannya miring ya, teman-teman. F-nya kebalik, ya, A-nya kebalik. Nanti kalian waktu menuliskannya di buku latihan atau di buku catatan, jangan seperti Mbak ya teman-teman, tapi tulisnya hurufnya seperti pada umumnya nih, misalnya E-nya ya tulislah E yang benar gitu ya. Nah, kayak gitu. Ini F, kayak gitu ya. Nah, ini yang pastinya kita harus fokus ke gambarnya, gitu ya, yang Mbak maksud ya. Nah, C, ini D. Gitu ya teman-teman ya, nulisnya seperti ini. Yang pasti kalian harus fokus ke gambarnya, bahwa gambarnya setelah diputar 180 derajat, gambarnya tidak berubah dan sama seperti gambar semula. Ini ya, gambar semula ini. Ayo kita cari tahu lebih lanjut titik, sisi, dan sudutnya. Satu, setelah diputar, titik manakah yang tepat berada pada titik B dan C? Nah, mana? Ini B dan C. Berarti E dan F. Nah, jawabannya E dan F. Kemudian kedua, setelah diputar, sisi manakah yang tepat berada pada sisi AB dan BC? Mana AB? Ini nih ya, AB garis ini. Berarti AB adalah D, DE, kemudian BC. Nih, dari sini ke sini. Berarti E, F. Kalau misalnya kalian minta diterangin ini ya. Nah, A, B. Nah, gitu ya. Berarti D, E. Bisa nggak ini ya?
Oh, bisa. Nah, itu ya. Nah, seperti itu ya teman-teman ya, paham ya? Kemudian setelah diputar, sudut manakah yang tepat berada pada sudut B dan D? Nah, mana sudut B? Ini sudut B, ini sudut D. Berarti E dan A. Oke, sudut B itu sudut E, sudut D itu sudut A. Sama dengan sudut A. Oke, mudah sekali ya. Ini notnya. Jika bangun datar memiliki titik pusat simetris 180 derajat pada titik pusat simetri, ya, maka titik yang saling berhempitan, garis yang saling berhimpit, sudut yang saling berimpit itu disebut dengan sudut yang bersesuaian atau korespondensi. Semuanya korespondensi. Jadi titik yang saling berhimpit, garis yang saling berhimpit, sudut yang saling berhimpit itu disebut dengan korespondensi. Oke, atau yang bersesuaian. Titik yang bersesuaian, garis yang bersesuaian, sudut yang bersesuaian. Lanjut nih latihan. Latihannya ini ya. Bangun datar di samping memiliki simetri putar. Ayo temukan titik, sisi, dan sudut yang bersesuaian atau berkorespondensi. Jadi gambar ini Mbak putar seperti ini. Nah, sebanyak berapa Mbak diputarnya? Sama, 180 derajat putarnya ya. Jadi titiknya mana? Ini ada titik ya. Jadi ada yang titik, terus ini sisi, ini sudut ya. Udah sama seperti yang gambar ini tadi ya. Artinya kalau titiknya A itu sama dengan E, B sama dengan F. Nah, nanti kalian gambarnya itu jangan seperti Mbak ini ya, nulis hurufnya kebalik. Harus sesuai ya. Oke, lanjut nomor 3. Ayo cari tahu lebih lanjut mengenai bidang yang memiliki titik simetri putar di bawah ini. 1. Di manakah garis AD, BE, dan CF saling berpotongan? Jadi jawabannya adalah garis AD, BE, dan CF berpotongan di titik I. Mana titik I ini? Ini sayang. Nih, ya di tengah-tengah ini. Kemudian gambarlah titik H yang bersesuaian dengan titik G pada garis AB. Nah, mana? Nih, ini Mbak buat H ya. Mbak membuatnya nggak sembarangan ya teman-teman. Harus dihitung benar-benar. Nih, nanti kalian kalau misalnya ngebuatnya di buku, itu harus benar-benar jelas ya teman-teman ya. Nih, yang B. B ini kan sama dengan E ya. Sedangkan A ini sama dengan D. Oke, maka kita hitung dia dari sini ke sini 2 kan. Nih, dari sini ke 2. Naik ke, kalau ini kan naik atas, berarti kita turun ke bawah. Naik di atas juga ya. Nah, dia katanya berapa nih? Ini 1,5 kotak ya. Nah, sama tuh, 1,5 kotak. Jadi di sini. Oke, gitu ya. Ini hanya. Perhatikan ya teman-teman, ini hanya. Oke, paham? Kemudian bandingkan panjang garis IG dan IH nih, IG nih. Ini I, ini G. Berarti garis titik I ini ke H ini juga sama. Artinya panjang garis IG dan IH itu sama panjang atau panjangnya sama. Oke. Note lagi, untuk bangun datar yang memiliki simetri lipat, sebuah garis yang berhubungan dua titik yang bersesuaian selalu memiliki titik pusat simetri. Nah, luas garis antara simetri putar dan masing-masing titik yang bersesuaian panjangnya sama. Nah, itu yang penting ya. Yang bersesuaian panjangnya sama. Oke, lanjut. Latihan. Bangun datar di samping memiliki titik simetri putar, katanya. Ayo temukan titik pusat simetrinya. Jelaskan bagaimana kamu menemukannya. Ini ya. Ini cara cari jawabannya itu. Nih. Nah, ini ya. Jawab. Nah, ini ya jawabnya. Cara menemukannya adalah dengan menghubungkan dua titik yang bersesuaian dengan garis lurus. Mana sih, Mbak? Nih, garis merah ini 1 sama 2.
Di dua titik mana? Di titik yang ini sama di titik yang inilah. Nah, ini titik pusatnya ya berarti ya. Nih. Jadi di mana titik pusat simetrinya didapat dari perpotongan antara dua garis tersebut. Nah, garis yang berpotongan inilah disebut titik pusat atau dua garis ini ditemukan oleh dua titik yang bersesuaian gitu ya. Jadi titiknya tuh saling bertumpu atau berimpit. Nah, bahasanya tadi yang di atas tadi ya. Jadi inilah jawabannya. Oke, semoga ini membantu, bermanfaat untuk kalian. Semangat belajarnya pasti bisa. Kalian harus fokus setiap melihatnya antara titik dan garis sudut ya. Eh, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Berarti pertemuan berikutnya halaman 10 ya sayang ya. Oke. Eh, akhir kata Mbak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.